nggak boleh kita menghina ulama, caci maki, memfitnah, bahkan segala macam, menghina ulama. Bahkan ada kemudian berita-berita yang menyebarkan berita yang tidak benar disebarkan tentang ulama. Ya, dagingnya para ulama ini beracun. Jangan deh kita macam-macam sama ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau meriwayatkan satu hadis yang mana hadis tersebut berbunyi, lil ulama'i darajatun fawqal mu'minina bisab'i mi'ati darajah ma bainad darajataini masirah khamsami'ati amin, yang artinya ulama memiliki derajat yang tinggi di atas orang-orang yang beriman, yaitu 700 derajat. Dan jarak antara derajat satu dengan derajat yang lain itu sama dengan perjalanan 500 tahun. Maka dari hadis ini dapat kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, memberikan kemuliaan kepada para ulama. Derajatnya di atas derajat orang yang beriman. Maka bila mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang berilmu, menghormati orang-orang yang berilmu, maka sudah sepatutnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala menghormati dan memuliakan para ulama. Jangan ada di antara kita yang merendahkan ulama, menghina ulama. Jangan ada di antara kita memfitnah dan mencaci maki ulama. Ada satu kisah terjadi di daerah Bosnia, yaitu ada seorang ulama waliullah, orang alim, orangnya arif. Beliau bernama Syekh Mustafa Ejbovic, atau yang biasa disebut dan dikenal dengan Syekh Yuyo atau Syekh Jujo. Singkat cerita, terjadilah kenakalan para pemuda di sekitar keisengan mereka. Mereka ingin membuktikan keilmuan daripada yang dimiliki oleh Syekh Yuyo. Ketika Syekh Yuyo sedang sholat di dalam masjid, dan biasanya tuh di depan masjid ada keranda yang biasa dipakai buat nganterin jenazah ke kuburan. Lalu para pemuda ini mengambil keranda yang ada di depan masjid, dan salah satu dari pemuda masuk ke dalam itu keranda seakan-akan orang yang sudah meninggal dunia. Dan para pemuda yang lainnya mengangkat itu keranda, menggotong dan membawanya ke hadapan Syekh Yuyo. Ketika Syekh Yuyo selesai sholat, kemudian dihadapkan oleh para pemuda tersebut yang membawa jenazah dan ingin disolatkan. Nah, ketika ingin disolatkan oleh Syekh Yuyo, maka Syekh itu bertanya kepada para pemuda, apakah yang kita mau solatkan ini orang hidup atau orang yang mati? Para pemuda sambil menahan tertawa, mereka menjawab, ya tentu orang yang mati, Syekh. Mana mungkin orang yang hidup kita solatkan, katanya. Syekh Yuyo enggak cuma sekali nanya, tapi sampai 3 kali bertanya kepada mereka, apakah orang yang kita mau solatkan ini orang yang hidup ataukah orang yang mati? Mereka semua serempak menjawab, orang yang mati yang mau kita solatkan. Tidak sampai di situ, akhirnya Syekh Yuyo bertanya lagi kepada mereka, apakah
almarhum ini orang yang baik, katanya. Mereka para pemuda sambil menahan tertawa menjawab kepada Syekh Yuyo, ya tentu almarhum orang yang baik, katanya. 3 kali ditanya oleh Syekh dan mereka menjawab, tentu orang yang baik yang kita mau sholatkan. Selesai bertanya kepada mereka, lalu Syekh menghadap ke kiblat ingin mensolatkan ini jenazah. Syekh berkata, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosanya. Solatlah mereka. Lalu ketika selesai solat, Syekh Yuyo berdoa. Selesai berdoa, pergi keluar masjid. Ini mereka para pemuda yang pengen ngisengin, pengen ngebuktiin bener nggak nih Syekh Yuyo ini orang yang alim. Mereka semua selesai sholat nih, Syekh Yuyo pergi. Mereka tertawa terbahak-bahak, sebab mereka sudah berhasil ngisengin, ngerjain Syekh Yuyo. Tertawa mereka terbahak-bahak. Selesai tertawa mereka, salah satu di antara mereka ngebuka itu keranda dan bangunin temennya nih yang tadi tiduran di dalam keranda. Nggak bangun-bangun dibangunin, dicolek nggak bergerak. Walhasil pemuda tersebut meninggal dunia. Subhanallah. Ini kita nggak boleh main-main berarti sama ulama. Nggak boleh kita menghina ulama, caci maki, memfitnah bahkan. Nggak boleh kita. Jangan deh macem-macem. Jangan coba-coba kita main-main sama ulama. Ini zaman sekarang banyak orang-orang yang ngedit foto-foto ulama, diedit segala macam, menghina ulama. Bahkan ada kemudian berita-berita yang menyebarkan, berita yang tidak benar disebarkan tentang ulama. Wah, nggak boleh kita merendahkan dan menghina ulama. Sebab ada satu ungkapan, satu kalimat yang mengatakan bahwasanya luhumul ulama masmumah. Ya, dagingnya para ulama ini beracun. Jangan deh kita macam-macam sama ulama. Kemarin baru saja terjadi ya, Syekh Ali Jaber ditusuk. Ulama yang berjuang istiqomah kemudian disakiti, dihina, dicaci maki, dipitnah. Apalagi ulama-ulama tersebut min zuriyati Rasulillah. Ya, ulama tersebut dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang biasa kita kenal habaib. Mereka para habaib itu, Masya Allah, bila mana habib yang alim, satu habib alim saja itu derajatnya sama dengan 1000 kiai yang alim. Satu habib alim derajatnya sama dengan 1000 kiai yang alim. Masya Allah. Kita lihat Habibuna Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Beliau dicaci maki, beliau dipitnah, bahkan sampai diusir dari negaranya sendiri. Paling kagak orang-orang yang begitu ke ulama, mereka yang mencaci maki ulama, mereka yang menfitnah ulama, paling kagak hidupnya sengsara dunia akhirat. Dalam keadaan fakir hidupnya, bahkan matinya dalam keadaan sengsara dan mengenaskan. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Jangan deh kita coba-coba main-main sama ulama. Sebab ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Mudah-mudahan kita dapat memuliakan, menghormati para ulama, para guru-guru kita, dan kita pun dapat kelak berkumpul dengan para ulama bersama dengan para anbiya wal mursalin di akhirat bersama dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.